Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Pasti teman-teman udah lihat ya, update market hari ini memang market sangat-sangat hijau ya, bahkan bisa dikatakan beberapa altcoins popping off, mulai mengalami kenaikan secara signifikan. Kita bisa lihat dari sini pun Ethereum sendiri dalam satu hari aja dia naik sekitar 22,5%. Ini sangat signifikan gitu ya. Kenaikan mungkin salah satu terbesar untuk Ethereum ya, dalam satu hari 22%. Dan masih banyak kripto lainnya yang sebenarnya mengalami kenaikan juga. Tapi sebelum kita bahas juga, kita langsung masuk ke intro dulu. Dan teman-teman jangan lupa untuk like videonya juga. Let's go to the intro. Oke, mengenai market. Nah, ini kita bisa lihat nih, wow, kenaikannya sangat signifikan dalam 24 jam terakhir. Di sini Lido ya mengalami kenaikan 40% ya, PP naik sekitar 35%. Sekali lagi signifikan sekali. Bong naik, Arbitrum naik, Ethereum, Uniswap, Ethena, Optimism, Ethereum Classic, SNX, dan masih banyak lagi. Rata-rata mungkin belasan persen lah bisa kita lihat ya, belasan persen mengalami kenaikan untuk semua crypto ya, altcoin ya, outperforming the market. Kita lihat Fear and Greed Index pun kita di 76. Jadi ya mungkin ini bisa kita rasakan ini adalah glimpse of alt season ya, dimana market mulai naik. Apakah masih bisa naik lagi? There's a possibility ya, tapi nanti saya akan bahas lebih dalam lagi gitu ya. Tapi pastinya teman-teman mungkin bertanya dulu, atau mungkin teman-teman udah tahu juga gitu ya, apa yang terjadi dalam market ya. Secara Fear and Greed Index kita di area extreme greed gitu ya. Di sini kita udah masuk ke dalam fase extreme greed gitu. Jadi ya cukup berhati-hati, tapi menurut saya pun ini kita masih ada ya potensi upside lagi gitu. Nah, kita coba cek apa yang terjadi di dalam market ya. Yang pertama, ini yang alasannya itu karena Ethereum ETF ya, dimana Ethereum ETF ini ada kemungkinan akan di-approve ya. Persis sebelumnya kita di video saya sebelumnya, kalau teman-teman cek itu saya sempat bahas gitu ya, potensi Ethereum ETF ya. Saat ini rata-rata orang-orang melihat itu bakal ditolak atau di-delay, but there is a possibility di mana Ethereum ETF itu akan di-approve. Dan malamnya ini kita bisa lihat ya, jam 3:30 pagi gitu ya, SEC ask exchanges ya, exchange to update 19B strip 4 filings lah istilahnya. Jadi ini menjadi katanya basis for spot Ether ETF. Jadi kemungkinan untuk di approve itu lebih tinggi ya. Lalu di sini Eric Bahulnas adalah senior ETF analyst dari Bloomberg. Dia bilang seperti ini ya. Dia dan temennya gitu ya, increasing our odds, mereka punya odds ke spot ETF approval. Dari yang sebelumnya 25%, mereka naikkan jadi 75%. Alasannya kenapa? Alasan utamanya sebenarnya dari increasingly political issue, dimana kalau kita tahu di US ini adalah tahun politik, yang akan ada election seperti Indonesia juga. Nah, sebelumnya kalau kita lihat, Donald Trump itu udah istilahnya pro crypto, nah teman-teman. Dan mungkin banyak orang-orang yang invest di crypto jadi support Donald Trump. Nah, saat ini yang lagi memerintah istilahnya di Amerika itu adalah opposing partinya ya, dari si Joe Biden. Dan mungkin ini adalah salah satu alasannya kenapa mereka juga mau support Ether ETF ya, atau Ethereum. Nextnya juga kita bisa lihat ya, ini saya lihat dari Polymarket ini istilah market untuk melihat pre-market lah tentang beberapa decision penting. Nah, ini kalau kita lihat ini untuk Ethereum ETF, apakah akan di-approve di akhir bulan gitu ya. Kalau kita lihat dari Januari, rata-rata nih teman-teman lihatnya yang persenan ini ya, awalnya mungkin orang masih positif ya. Ini pun saya juga masih cukup positif, saya ingat ya, karena masih 50% gitu ya. Dan possibility-nya kenapa kita positif, karena Bitcoin baru aja di-approve ya, Bitcoin ETF baru aja di-approve, jadi kita masih cukup positif. Tapi lama-kelamaan gitu ya, banyak tantangan untuk spot ETF gitu ya. Dan kita lihat SEC memang cukup gencar, ya istilah cukup anti kripto lah ya. Lalu turun terus, bahkan sampai ke bawah 20%, lalu sampai belasan persen, bahkan sempat di bawah 10% ya. Dan kemarin di bulan Mei sebenarnya kita itu udah di area kisaran di bawah 10%. Ya, orang-orang yang melihat Ethereum ETF itu akan mengalami rejection atau ditolak gitu, di bawah 10%, bayangkan. Lalu saat ini tiba-tiba boom naik 61%. Ini kenapa? Kalau teman-teman lihat Ethereum saat ini rally,
ya bisa dikatakan ini hated rally gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin menjual Ethereum-nya karena Ethereum-nya has been underperforming, karena Ethereum nggak terlalu mengalami kenaikan signifikan karena mungkin ada pressure dari ETF ini. Lalu saat ini pun mereka akhirnya mengalami kenaikan gitu, dan saat ini menurut saya pun momentumnya masih bisa continuing juga ya. Nah, next up yang cukup menariknya juga, mungkin teman-teman belum percaya ya, the US Securities Regulator ya, Senin kemarin Nasdaq loh ya, dan CBOE Chicago to fine tune their application to list spot Ethereum ETF. Jadi ini another thing, ini adalah positive signal ya, bahwa akan ada kemungkinan atau lebih besar kemungkinannya untuk Ethereum ETF ya, spot ETF di approve teman-teman. Nah, lalu kita udah tahu Ethereum ETF udah kemungkinan bisa di approve. Apa yang kita bisa expect gitu ya? Nah, yang kita bisa expect pertama di sini ya. Ini dari Jacob KXYZ, dia bahas ini seperti ini Bitcoin ya, dimana price Bitcoin mengalami kenaikan pas ada ETF juga gitu ya. Mungkin ini rumornya Bitcoin ya, rumor ETF akan di-approve lalu mengalami kenaikan. Perbedaannya saat ini dengan Ethereum apa? Di sini orang-orang udah expect Bitcoin ETF ini akan di-approve. Pas di-approve dan pas langsung di listing gitu, ya istilahnya udah siap ya. Bahkan nih kita slide tip dulu gitu ya, karena sell on the event istilahnya gitu, sell pada saat ETF-nya turun, baru akhirnya kita mengalami kenaikan. Perbedaannya dari Ethereum ETF adalah kebanyakan orang udah expect bahwa Ethereum ETF itu akan di reject atau ditolak atau bahkan di delete gitu. Jadi cukup berbeda dengan ini, tapi istilahnya ini akan menjadi katalis positif, dan mungkin ini adalah pivot point di mana ya market akan mulai mengalami kenaikan lagi atau bahkan triggering altcoin season, karena Ethereum kan identik dengan ya altcoins gitu. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini ya, Bitcoinnya gerak, tapi rata-rata yang bergerak ini adalah altcoins, dan Bitcoin dominance mengalami penurunan. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi di bagian teknikalnya ya. Jadi ini satu hal yang harus diperhatikan gitu. Jadi ini mirip ya secara katalis positif, tapi dampaknya berbeda. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa kapitalisasi lah. Kita bisa capitalize on di sini untuk Ethereum ETF. Yang pertama, beberapa hal gitu ya. Yang pertama, Ethereum-nya pasti teman-teman bisa lihat akan mengalami kenaikan. Yang kedua, kita juga bisa lihat layer 2 ya. Layer 2 kan secara direct ini akan menjadi direct beneficiary. Istilahnya dia layer 2-nya Ethereum gitu. Jadi ada relasi lah. Jadi ini adalah beberapa layer 2 yang akan mengalami kenaikan. Kalau topik saya itu Arbitrum ya, ARB. Bahkan saya sudah sempat bahas satu X gitu ya. Teman-teman bisa cek di X account saya membahas Arbitrum. Nanti kita mungkin lihat secara teknikalnya. OP juga cukup bagus gitu ya. Ada Mantle, lalu Starknet juga ada, dan ada Manta juga gitu ya. Tapi kalau saya lebih pilih yang top aja gitu ya untuk layer 2. Ya, lalu di sini ada PP karena meme-nya Ethereum gitu ya. ENA juga menarik karena ini secara tidak langsung juga karena ENA ini menggunakan Ethereum kan untuk strateginya dia delta neutral. Jadi ini akan menjadi positive thing juga. Pendle ini dari LST ya, liquid staking tokennya mereka. Ya, ini lebih ke arah ke DeFi-nya. Jadi Pendle juga direct beneficiaries, LST liquid staking derivatif atau liquid staking token seperti Ethereum Finance, Renzo dan lain-lainnya itu juga akan menjadi good choice juga teman-teman. Bahkan kita bisa lihat LDO juga untuk staking Ethereum gitu ya, mengalami positive sentiment. Kalau Uniswap ini lebih karena DeFi di Ethereum sih, DeFi di Ethereum. Jadi kalau menurut saya Uniswap sebenarnya oke, tapi nggak secara direct correlate dengan Ethereum gitu. Mungkin yang lebih direct itu adalah Ethereum Classic. Ya, Ethereum Classic ini istilahnya Ethereum tapi on steroids gitu ya. Secara kenaikannya mungkin lebih besar, secara penurunan juga lebih besar. Jadi kalau teman-teman mencari volatilitas mungkin ini a good choice juga. Ya, INS juga menarik, a good choice, Ethereum Name Services. Dan ya, kira-kira inilah beberapa review yang kalau teman-teman mau lihat apa sih yang positif, istilahnya berhubungan dengan Ethereum, sebenarnya technically masih positif. Mereka mungkin pertanyaannya adalah, tapi mereka udah naik. Yes, mereka udah naik semuanya gitu ya. Jadi wait on pullback, karena ya bisa dikatakan teman-teman udah telat juga gitu ya. Karena ya saya udah bahas istilahnya beli Arbitrum gitu ya, dari masih harga $1 atau bahkan sempat $0.98. Ya, saat ini udah naik memang cukup besar ya, sekitar 25%, 30%-an. Ya mungkin kita masuk ke technical. Tapi sebelum kita masuk ke technical,
saya mau kasih tahu teman-teman dulu ya bahwa kita akan ada Coinface Asia. Ini istilahnya the biggest crypto event di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau join, feel free to join ya, karena saya akan join juga di Coinface Asia juga. Ya ini harga tiketnya $100. Ini beberapa speakersnya, teman-teman bisa lihat ada Justin Sun, ada dari Aptos, dari Mantan Network juga kalau teman-teman mau tanya-tanya, dan lain-lain. Lebih karena buat networking event sih. Jadi ya kalau teman-teman yang tertarik, feel free to join Coinface Asia. Saya juga akan join, jadi we'll see you there juga. Kenapa kita bahas Coinface? Karena saya ada special code ya. Special code ini ya, CA24MYN ya. Ini teman-teman bisa mendapatkan 10% diskon ya. Tadi dapat diskon untuk festival tiketnya, dan ini ya siapa cepat lah istilahnya, karena ada limited quantity juga dan bisa beli sekarang karena masih early bird juga, istilahnya masih awal ya, daripada nanti beli waktu normal price. Jadi kira-kira itu, dan kita sekarang mungkin masuk ke bagian teknikalnya ya. Let's review Bitcoin, baru nanti kita bahas beberapa altcoin secara cepat karena memang banyak yang kita bahas mungkin ya. Bitcoin sebenarnya ya technically it's ya udah sesuai skenario yang kita bahas last video gitu ya, video yang lalu saya bilang ini kalau kita closing di sini ya kita bakal tes 71.000 dan udah ke achieve 71.000. Bahkan saat ini kita di area resistance gitu. Jadi not much update untuk Bitcoin. Ya ini skenario ini pasti udah enggak untuk kita buy the dip di bawah. Kita udah mengalami kenaikan di sini, ini udah hit. Ya potensinya seperti ini. Istilahnya kita possible pullback. Nah ini pullbacknya kita nggak tahu ke berapa. Mungkin ke area kisaran area ya 69k is possible gitu ya, baru mulai launch up lagi. Ya kisaran area ini mungkin menurut saya masih cukup a good area entry gitu ya. Tapi kalau saya posisikan saat ini ya, it's much better kita memposisikan diri di altcoins. Tapi Bitcoin ini akan menjadi indeks kita istilahnya gitu ya. This is another positive thing. Next kita bahas Ethereum. Ini sedikit miss lah karena pada saat video nggak lama kemudian dia mulai pump gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nggak bisa buy the dip di area bawah sini. Tapi ya kita lihat lah, ini Ethereum breaking out, bahkan nice kita 20%an ya, 22%. Kalau secara untuk pullback wise gitu ya, bagaimana kalau beli Ethereum? Mungkin kita bisa lihat dari sini ya. Dari sini kita top out ya kisaran 3.400-an. Cuma menurut saya ini kan key level. Jadi dan ini strong momentum juga. Jadi untuk possibility dia ke area bawah sini pun technically ini cukup susah sih. Turun sekitar 9% kalau momentumnya masih cukup kuat. Ya, apalagi kalau misalnya spot ETF di approve. Jadi bisa highlight juga kisaran 3.600-an lah. Gitu. Ini dua level buying zone saya untuk Ethereum. Kalau misalnya teman-teman mau buy di area atas ini gitu ya. Dan mungkin teman-teman berasa wah telat nih gitu ya. Itu untuk Ethereum teman-teman. Mungkin saya bahas dulu secara Bitcoin dominance sebelum kita masuk ke altcoin lainnya. Karena kalau Bitcoin dominance, kenapa saya bilang lebih baik memposisikan diri di altcoins? Penjelasannya sebenarnya cukup mudah ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin dominance-nya udah trending down. Ini area resistance yang saya selalu highlight. Kita di area resistance gitu ya. Artinya apa? Artinya there is a higher probability sebenarnya untuk kita lebih ke arah mengalami pullback. Karena bahkan kalau saya cek di weekly time frame gitu ya. Nah, boom. Kita ini di area resistance tuh. Di sini. Jadi ya berapa besar possibility-nya kita mengalami kenaikan lagi. Karena kalau kenaikan Bitcoin dominance, artinya altcoin ini bakal istilahnya tergerus lah gitu ya. Bitcoinnya tambah strong juga gitu. Nah, makanya menurut saya lebih besar probability di mana Bitcoin dominance ini akan mengalami reversal. Dengan Bitcoin dominance mengalami reversal secara long term ya, kalau kita lihat bukan secara daily ya, tapi secara long term adalah kita mengalami penurunan gitu. Jadi hopefully dengan ada katalis positif ini, justru ini akan trigger Bitcoin dominance untuk trending down. Ya, mungkin possibly testing ke bawah area 50%. Ya di bawah 50% aja kita udah kerasa nih altcoin season ya. Banyak altcoin yang akan outperforming the market. Gitu bisa naik seperti hari ini. Bayangkan satu aset bisa naik 40%, bahkan hampir seluruh market crypto mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
gitu. Nah, next kita bahas mungkin ya my favorite layer 2 itu Arbitrum. Arbitrum sebenarnya teman-teman kalau mulai fundamentalnya bisa cek ya di video saya, ada di Twitter X itu yang baru ada juga ya. Dan ini persis di key level ya. It's a good call. Kalau teman-teman cek di Twitter X adalah buy Arbitrum under $1. Ada beberapa waktu lah gitu ya. Ini masih cukup bagus dan udah naik harusnya ya sekitar 20%, 30%-an kalau teman-teman beli pas di bawah gitu ya. Jadi ini adalah another good thing untuk Arbitrum, dan saya rasa ya it's time for Arbitrum untuk mengalami kenaikan lah, karena ini good fundamental gitu ya. Lalu dikasih diskon 60% istilahnya, tapi masih belum lalu bottoming out. Istilahnya di sini no demand, dia udah hit key level tapi no demand gitu ya. Lalu di sini baru area reversal. Technically ya secara 12 jam ini kita breaking out juga sih. Gitu. Jadi definitely bahkan di sini ya. Definitely ini something to watch. Next target itu ke area kisaran 1,4 teman-teman. Ya kalau yang nanya Arbitrum ini targetnya 1,4, 1,7. Ya, this is for Arbitrum. Nextnya juga saya sempat bahas ENA. ENA ini pembahasan di Discord live ya. Dimana saya bilang ini menjadi possible bottoming, dan memang kita bottom forming, lalu ini kita mulai reverse up lagi gitu. ENA sih sebenarnya key buys mungkin di area kisar 0,8 sen gitu ya kalau mau beli ENA. Not much to add juga. Nah, ada satu yang sebenarnya cukup menarik untuk di trade atau untuk dilihat, itu adalah Ethereum Classic. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya semuanya, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Nah, kalau Ethereum Classic ini cukup menarik karena sekarang di area fase dia di resistance nih. Ya, dia di area resistance. Ya, jadi there is a possibility dia untuk pullback. Jadi ini kita bisa play dua hal, antara dia retest dulu, kalau dia turun ya buy on pullback ini bagus ya di area key level, atau the next play atau skenario kedua adalah dia untuk mengalami kenaikan, breakout, retest, lalu up gitu. Seperti ini. Breakout, retest, lalu mengalami up. Ya, target mungkin kisaran 38,48 gitu. Jadi ini salah satu skenario juga yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi kira-kira itulah ya, kita bahas tentang Ethereum ETF ya. Belum pasti akan di-approve gitu, tapi ada kemungkinan besar. Ditambah kita lihat beberapa katalis positif juga. Kira-kira kripto apa sih yang akan benefiting dari Ethereum ETF ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk leave a like juga dan share the video juga, and see you in the next video semuanya. Bye bye.